Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello happy English learner. Welcome back to my YouTube channel with me, Mrs. Amelia Nur in Let's Practice English. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ekspresi atau ungkapan-ungkapan yang lazim digunakan ketika hendak menelpon seseorang dan meninggalkan pesan. Dalam tema Taking Simple Phone Message. Simak videonya baik-baik. So, let's check it out. Taking simple phone message for 11th grade student. Learning focus. Memberi dan meminta informasi terkait pesan sederhana lewat telepon atau taking simple phone message sesuai dengan konteks dan penggunaannya di dunia kerja. Making phone call, menelpon. Di sini ada beberapa ungkapan atau ekspresi yang lazim digunakan di dalam situasi formal. Dalam situasi formal, contohnya dunia pekerjaan. Nah, di sini ada caller atau penelpon. Biasanya penelpon pertama kali mengucapkan salutation. Lazimnya biasanya menggunakan hello. Nah, setelah hello bisa diikuti dengan good morning, good day, kemudian good afternoon mungkin ya. Atau juga bisa saja sesuai dengan waktu dan kondisi pada saat penelpon berbicara. Misalnya good evening kalau malam begitu ya. Nah, selanjutnya caller menyebutkan nama. Hello, I am Amelia. Nah, atau di sini misalnya hello, my name is Vira. Could I speak to? Nah, di sini sebutkanlah orang yang dituju. Siapa nama orang yang dituju? Hello, my name is Vira. Could I speak to Mr. Peter? Misalnya. Di sini ada can dan ada juga could. Tentu saja kalau artinya sih sama. Artinya bolehkah, dapatkah? Tetapi could itu lebih formal dan lebih sopan. Nah, selanjutnya ada caller, ada receiver. Receiver itu adalah penerima telepon ya, atau someone to handle telepon. Kalau di dunia pekerjaan, orang yang menerima telepon biasanya ya, sekretaris misalnya, secretary atau resepsionis, atau bisa juga customer service, call center mungkin ya, atau juga clerk ya, bagian tata usaha misalnya. Kemudian receiver ini kalau misalnya tidak mendengar dengan jelas namanya gitu ya, tidak atau caller tidak menyebutkan nama, boleh menanyakan dengan ekspresi seperti ini. Who is speaking please? Nah, berarti ini menanyakan nama penelpon. Atau bisa juga lanjut ya dengan menjawab salutation tadi ya, misalnya good afternoon. May I help you? Nah, hello. What can I do for you? Nah, ini adalah ungkapan umum ya. Ini offer ya, ekspresi offer. Menawarkan bantuan. Kemudian apabila orang yang dituju oleh si caller itu ada dan bisa dihubungi begitu ya. Receiver boleh mengatakan I'll put you through to Mr. Peter misalnya, begitu ya. Atau kalau misalnya disuruh tunggu dulu dan receiver ini akan memanggil orang yang dituju, bisa dengan menyebutkan wait a minute please, hold the line please. Nah, begitu ya. Baik, selanjutnya di slide selanjutnya ada terusannya ini. Nah, percakapan selanjutnya, apabila orang yang dituju oleh si caller ternyata tidak ada atau sibuk misalnya, nah maka receiver boleh mengungkapkan dengan contoh kalimat seperti ini misalnya ya. I'm sorry he is out at the moment. I'm sorry he is not in today. Atau I'm afraid he is not able to answer. He is busy right now. Begitu ya. Apabila orang yang ditujunya sibuk atau dengan alasan lain-lain begitu. Kemudian
receiver boleh melanjutkan dengan meminta pesan. Nah, kira-kira ada pesan apa? Begitu ya. Dengan menggunakan ekspresi could you leave message atau would you leave message atau any message. Nah, begitu. Ada pesan. Nah, kemudian si caller menyampaikan pesannya, gitu ya. Nah, di sini adalah contoh-contoh pesan yang diungkapkan atau yang dikatakan oleh caller dalam bentuk direct sentence atau kalimat langsung. Nah, contohnya ini ya. Could you get her to ring me back, please? Nah, apakah Anda bisa mengatakan padanya untuk menelpon saya kembali? Nah, contoh yang lain misalnya, ini ya. Can you tell Mrs. Yanti that I call? Bisakah mengatakan padanya? Bilang saja Bu Yanti menelpon. Nah, ini contoh-contoh pesan yang diungkapkan dengan menggunakan kalimat langsung atau direct sentence. Dan tentu saja si pesan ini dicatat oleh receiver, begitu ya. Dan pada akhir percakapan, apabila sudah sama-sama memahami apa isi pesannya, kemudian bisa ditutup dengan menggunakan kalimat-kalimat seperti ini misalnya, ya, untuk si caller. Thank you for your help. Nah, thank you for taking my message. Nah, ungkapkan seperti itu ya. Rasa terima kasihnya dari si caller. Dan receiver boleh menjawab dengan sure, anytime, my pleasure, dan lain sebagainya. Begitu. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, sekarang kita latihan. Let's practice. Complete the telephone conversation by choosing the correct words in brackets. Nah, ini ada contoh short conversation. Baik, kita bacakan saja. Ini ada Lika dan Juna. Lika, hello, good morning. This is Yotefa Entertainment. May I help you? Juna mengatakan, good morning, I'm Juna. Bla 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 bla. I speak to Mr. Yuan, please. Nah, titik-titiknya kita isi dengan ekspresi yang tepat. Sebelumnya kita lihat dulu. Dan di sini ada kata-kata may I help you? Nah, berarti ini adalah kalimat pertama ini pasti itu diucapkan oleh orang yang menghandle telepon. Misalnya di perusahaan, mungkin saja sekretaris, mungkin resepsionis, begitu ya. Juna mengatakan, good morning, I'm Juna. Pilihannya will, can, must. I speak to Mr. Juan, please. Nah, jawabannya adalah nah, can ya. Good morning, I'm Juna. Can I speak to Mr. Juan, please? Nah, begitu ya. Nah, selanjutnya ekspresi-ekspresi yang masih kosong ini isi dengan ekspresi yang tepat. Baik, selanjutnya. Nah, kita masih praktis, masih ada latihan. Sekarang yang bagian B-nya ya. Fill the following message based on the information given. Nah, jadi isilah pesannya, begitu ya, atau tuliskan pesannya berdasarkan informasi yang diberi. Nah, di sini ada informasi. Nah, ini ya, ada catatan ini. Nah, nanti tugasnya adalah menyimpulkan. Nah, begitu ya. Di sini ada to, berarti kepada, dari siapa, kemudian pesannya apa. Nah, ya. Kemudian dicatatnya oleh siapa, kemudian tanggal dan waktunya kapan. Nah, di sini ini ada contoh catatan. Silahkan dibaca, begitu ya. Silahkan dibaca dan kemudian nanti isi. Nah, biasanya ini adalah tugas yang suka menghandle telepon di kantor. Bisa clerk, bisa resepsionis, bisa customer service ya. Isikan ini. Nah, brief saja, artinya singkat saja sesuai dengan pesan yang tercatat di sini atau informasi yang ada di sini. Oke. Baik. Nah, selanjutnya ya masih latihan choose the right answer. Nah, di sini ada beberapa latihan multiple choice ya. Misalnya nomor 1 di sini ada short conversation, caller dan Nita, penelpon dan Nita ya. Caller mengatakan hello, titik-titik, kalimatnya belum selesai. Nita mengatakan I'm sorry he is out.
Could you call back at 4? Nah, maaf katanya dia sedang tidak ada. Bisa telepon lagi nanti jam 4? Nah, caller mengatakan, alright, thank you. Kira-kira ekspresi yang tepatnya yang mana untuk melengkapi kalimat di atas? Dicoba, di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 soal. Ya. Di slide berikutnya. Nah, masih ya. Ada soal-soal multiple choice, dicoba ya, dijawab ya. Ini masih melengkapi kalimat yang belum lengkap. Ya, nomor 5 nomor. Nah, selesai video pembelajaran kali ini tentang taking phone message. Terima kasih setelah menonton. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Thanks for watching. See you, bye-bye.